Halo semuanya, nama saya Cinta Trisariska Amalia dengan NIM 2304 110035. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear, khususnya regresi linear sederhana. Nah, materi ini merupakan bagian dari pembelajaran statistika dan sangat bermanfaat dalam menganalisis hubungan antar variabel. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah statistika. Selanjutnya, apa itu regresi linear? Jadi, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai dari variabel dependen atau Y berdasarkan nilai dari variabel independen, yaitu X. Misalnya, apakah tinggi badan seseorang dapat digunakan untuk memprediksi berat badannya? Jawabannya bisa kita dapatkan melalui analisis regresi linear. Yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen regresi linear, di mana dalam regresi linear terdapat dua komponen utama, yaitu variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Hubungan antara keduanya dituliskan dalam bentuk persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Di sini A adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini ada contoh soal regresi linear. Jadi, untuk lebih memahami konsep regresi, mari kita lihat contoh ini. Misalnya, kita memiliki data jam belajar siswa, yaitu 2, 4, 6, dan 8 jam. Nilai ujiannya berturut-turut adalah 65, 70, 75, dan 80. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh antara lamanya belajar dengan nilai yang diperoleh? Kita akan jawab dengan analisis regresi. Nah, untuk menghitung regresi, langkah-langkah menghitung regresi dimulai dengan mencari rata-rata X dan Y. Setelah itu, kita menghitung nilai B sebagai koefisien regresi menggunakan rumus yang melibatkan selisih nilai X dan Y dari rata-ratanya. Kemudian, kita hitung nilai A sebagai intercept. Hasil akhirnya adalah persamaan regresi yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Selanjutnya, interpretasi hasil dari uji regresi ini. Yang pertama, hasil regresi dapat kita interpretasikan dari nilai B. Jika B lebih dari 0, maka ada hubungan positif. Artinya, jika X naik, Y juga naik. Jika B kurang dari 0, maka hubungannya negatif. Dan jika B sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel. Semakin besar nilai mutlak B, maka semakin kuat pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya, ada uji signifikansi. Setelah menghitung regresi yang tadi sudah kita coba hitung, kita perlu memastikan apakah hubungan antara X dan Y itu signifikan. Ini bisa dilakukan dengan uji T atau melihat nilai p-value. Jika P lebih dari jika P lebih dari 0,05, maka hubungan tersebut dianggap signifikan secara statistik. Artinya, variabel X memang berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian ada koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Nilainya berada di antara 0 sampai 1. Misalnya, jika R kuadrat sebesar 0,80, itu artinya 80% variasi nilai Y bisa dijelaskan oleh X. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin baik model regresinya. Kemudian, penutupnya adalah sebagai kesimpulan, regresi linear sederhana digunakan ketika kita ingin menganalisis hubungan antara dua variabel, di mana satu menjadi prediktor dan satu lainnya menjadi hasil. Teknik ini cocok digunakan untuk prediksi dan analisis hubungan. Kita bisa menggunakan bantuan software seperti Jamovi, SPSS, atau Excel untuk melakukan perhitungannya dengan lebih mudah dan akurat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.
Eh, Sekali lagi, terima kasih. Ya ampun,